Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup karya. Yang pertama ada Waskita, kedua Wika, ketiga Adi, keempat PTPP, kelima USBP, keenam WG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita pada hari ini ditutup naik tipis 1,01% ke level harga 1495. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Waskita di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita masih belum aman, tapi harusnya Waskita minggu ini bisa breakout. Kalau dia breakdown, jadi berpotensi besar ke 1200 ya. Kalau ditarik garis ini ya, harusnya ini bisa confirm dia membuat lower high barunya di daerah 1480 sampai 1490. Jadi juga bisa dilihat Waskita masih dalam minor uptrend channelnya. Jadi masih aman, harusnya ini ada peluang dia naik ya. Minggu ini harus minimal dia bisa tutup di atas 1500 lah kalau saya lihat ya. Untuk Waskita peluang sangat bagus juga, apalagi sampai bisa tutup di atas 1600, potensi besar Waskita ke 1750. Hari ini Waskita volumenya meningkat ya, lumayan walaupun belum signifikan tapi lebih tinggi dari volume sebelumnya ya. Kenapa ini bisa meningkat volumenya walaupun gak signifikan? Karena Waskita tadi mampu breakout EMA 20-nya dan volume meningkat. Kalau volume ini meningkat yang signifikan tadi bisa di sekitaran volume hari kemarin atau 1,5 volume hari kemarin ya, potensi besar bisa confirm breakout 1500 untuk Waskita. Sayangnya hari ini volumenya nggak signifikan ya. Yang seperti diketahui hari ini yang mendominasi sektor mining ya. Jadi mining yang hari ini membawa ISG naik ya, wajar kalau saham-saham lain nggak ada dampak yang signifikan karena ya market lagi di saham mining. Jadi seperti itu aja untuk Waskita. Peluang untuk besok menguji lagi 1500 ada, semoga bisa tutup di atas 1500 untuk besok Waskita ya. Terlihat indikator MACD juga garis biru kembali dead cross walaupun masih sempit, tapi ya sudah dilewati perbatasan nol ya. Jadi kalau besok Waskita tidak mampu naik ke 1500, bisa berpeluang Waskita mematahkan trend line uptrendnya ini. Jadi seperti itu aja untuk Waskita. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika hari ini ditutup naik tipis 0,27% ke level harga 1805. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Wika di distribusi ya oleh PD yang nampung kecil-kecil. Ya wajar sahamnya nggak mampu naik lebih tinggi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika masih di area support. Jadi menurut saya ini perlu hati-hati. Takutnya kalau Wika breakdown 1800, potensi besar ke arah 1600 sampai 1500. Jadi kalau Wika mau aman, minggu ini Wika harus tutup di atas EMA 60-nya minimal di 1950. Jadi kalau ke situ dia harus naik sekitaran 7% ya minggu ini. Jadi lihatlah minggu ini apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang. Kalau mau buy on support, cut loss di bawah 1700 ya, cut lossnya di daerah 1670 sampai 1680 ya, di sekitaran situ cut lossnya sekitar 7,7%, dan target profit karena dalam cut lossnya ya, pasang price stop kalau Wika breakout dari 1940 dan target selanjutnya ke 2100. Jadi seperti ini skenario kalau mau beli pegas, dan trading plan-nya seperti ini. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah. Garis biru sudah melewati garis nol. Volume tapi biasa aja ya. Jadi lihat besok lah atau minggu ini mampu nggak Wika tutup di atas 1920 minimal. Di atas EMA 60-nya. Kalau dilihat ditarik ya belum patah ya. Masih ada peluang. Nih, dia gerakannya tapi seperti ini. Nah, ya.
Nah, ini bahaya kalau sampai WK breakdown dari 1800, ini bahaya. Karena dia juga mematahkan trend line uptrend channelnya. Jadi seperti itu aja untuk WK. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada ADI. ADI hari ini ditutup naik 1,4% ke harga 1440. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham ADI diakumulasi yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI kemarin membuat candle hammer di hari Jumat, tapi hari ini ADI tidak mampu naik ke atas 1500 ya. Sempat menyentuh EMA 20-nya, tapi dia gagal dan turun lagi. Terlihat juga volume nggak ada signifikan, makanya ADI tidak mampu naik lebih tinggi. Jadi untuk besok ADI masih ada peluang ya. Kalau ISG hijau pekat minimal di 0,75% sampai 1%, potensi ADI bisa tutup di atas 1500 untuk besok. Jadi seperti itu skenario ADI kalau mampu breakout. Kalau dia gagal breakout, ya ADI akan mengarah ke daerah support minornya ini di 1350. Jadi seperti itu untuk ADI. Indikator MACD garis biru mengarah ke bawah walaupun sudah di daerah oversold, tapi ini masih dead cross. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Market belum melirik saham konstruksi ya, khususnya grup karya, karena terlihat juga volume nggak ada yang signifikan terlihat. Jadi ya masih menunggu momentumnya. Jadi harap sabar, yang punya hold aja, kalau yang belum punya ya sesuaikan bagaimana strategi untuk beli saham ADI dan trading plan-nya. Jadi seperti itu aja untuk ADI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PTPP. PTPP pada hari ini ditutup 1,8% ke harga 1690. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy tapi tipis di 31.000. Sebelumnya asing net sell di minggu kemarin sangat besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham PTPP ya sedikit distribusi oleh HK tapi ditampung yang besar oleh CS, AT, CP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP masih belum aman ya, hampir sama dengan ADI ya, pola-polanya hampir sama ini ya, masih di bawah EMA 60. Dan PTPP hari ini sempat breakout 1700 tapi gagal dan tutup di bawahnya di 1690. Untuk besok ada peluang PTPP kembali menguji resistennya di 1700 kalau ISG bisa hijau. Minimal di 75 sampai 1% ya. Peluang juga PTPP kembali ke atas. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy ya bisa cut loss saja di daerah ini ya. Nih. Kalau saya cut lossnya di daerah sini aja di 1570 dan target profit swing trade di daerah 1890 sekitar 13% sampai 1950 sekitar 16%. Jadi seperti ini skenario-nya. Atau nunggu dia breakout. Kalau dia breakout dari 1700, Bapak Ibu bisa beli di 1720. Cut lossnya cuman cukup dalam dan target profitnya juga ya lumayan tipis lagi di 11%. Jadi seperti ini bisa juga skenario-nya, mana yang cocok aja buat Bapak Ibu. Kalau mau buy on breakout dicek kalau volumenya meningkat lebih besar dari volume hari ini, misalnya dia breakout volumenya lebih panjang dari volume hari ini, buy aja, buy on breakout ya. Potensi untuk lanjut sangat besar. Jadi seperti itu aja untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada WSBP. WSBP pada hari ini ditutup naik 2,27% ke harga 2790. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi oleh PD, AK, DH, dan FS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP menurut saya menarik. Kenapa menarik? Karena dia nih terlihat saat breakdown di hari Jumat, breakdown EMA 60-nya dia membuat hammer dan hari ini dia kembali naik ke atas EMA 60 dan terlihat juga di candle sebelumnya EMA 60 selalu dipertahankan. Jadi ada peluang memang WSBP bisa lanjut naik minimal ya. Minimal menguji 280, kalau itu mampu di breakout ke arah 300. Jadi seperti itu skenario untuk WSBP. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau WSBP cut loss saja di bawah lowernya hari Jumat ya, cut loss di daerah 258 sampai 254 sekitar 4 sampai 5% dan target profit terdekat 280
dan bahkan bisa ke 296 dan 300 sekitar 9%. Jadi 1:2. Ya, ini cocok untuk swing trade. Karena ya bisa dikatakan juga WSBP masih dalam uptrend channelnya. Ya, cukup lebar juga uptrend channelnya, ya sangat peluang besar kalau dia sampai mengarah ke 288 sampai 300. Indikator MACD juga sudah melandai dan di daerah oversold. Jadi ya potensi kalau harusnya memang besok WSBP bisa rebound. Karena candle hari ini menutup penuh candle hari kemarin dan di hari Kamis minggu lalu. Jadi sangat potensi besar peluang WSBP besok atau lusa rebound. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WG. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WG. WG pada hari ini ditutup naik 2,54%, kalau harga 242. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham WG diakumulasi walaupun nggak signifikan, tapi saham WG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG masih sama, masih skenario-nya sama. Kalau WG mempertahankan 230, harusnya dia bisa breakout dari trendline downtrendnya dan mengarah ke 280. Jadi ini masih ada peluang bagus untuk WG, kalaupun besok harusnya bisa rebound. Karena kalau dilihat volume WG meningkat yang signifikan dari volume hari-hari sebelumnya, dan juga ini terlihat ini candle doji. Dan hari ini candle WG menutup hampir 3/4 candle waktu koreksi warna merah ini. Sayangnya hari ini WG nggak sampai naik lebih tinggi. Harusnya bisa besok kalau dia mampu breakout 250, potensi bagus arah terdekatnya ya, target saya ke 280 sampai 290. Jadi sangat menarik untuk WG, cuman kalau spekulasi buy-nya sudah dalam. Kalau kemarin buy-nya waktu buy di dekat itu sekitar 5%, sekarang udah di sekitaran 7% cut loss kalau turun dari 220 ya. Tadi sempat membuat shadow panjang ke bawah ya di sekitaran 236. Kalau buy di situ ya lumayan dah kecil cut loss-nya. Jadi seperti itu aja untuk WG. Untuk besok masih berpeluang untuk menguji lagi trendline downtrendnya ini, dan kalau mampu tutup di atas 250, peluang sangat bagus WG ke 280 terdekat. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga di bulan Maret saya punya project untuk trading saham dan kripto bersama Borneo Trader. Di grupnya ada di deskripsi. Benefit yang didapat, yang pertama rekomendasi saham fast trade, swing trade, dan yang bisa di hold 3 sampai 9 bulan, dan juga yang dipilihin bukan saham-saham gorengan tapi saham-saham second laner dan big cap. Dan yang kedua, mendapat rekomendasi di saat jam bursa kalau ada yang berpotensi untuk naik walaupun di sesi pertama, sesi kedua, ataupun yang bisa dibeli saat sore hari untuk dijual pagi hari, juga dapat seperti itu. Dan bisa konsultasi portofolio setiap hari Minggu. 1 minggu 1 kali konsultasi, bisa chat admin atau kirim ke email. Dan juga setiap malam akan diupdate perkembangan saham-saham yang direkomendasikan di pagi harinya ya. Seperti itu benefitnya. Dan di Sabtu Minggu dapat bonus. Yang punya akun untuk trading kripto, setiap Sabtu dan Minggu saya akan memberikan rekomendasi koin yang bisa untuk fast trade dan swing trade ya, dalam 2 hari tersebut aja. Dan yang berpotensi profit ya kita nyarinya nggak besar-besar, di 3 sampai 10%. Jadi beli langsung pasang target jual. Jadi jualnya ya jual profit. Karena saya jarang jual cut loss, karena ya potensi untuk dapat 3 sampai 10% cukup besar di
1 hari di kripto ya. Tapi bisa coba dulu, dan ini project cuman 1 bulan. Saya akan coba apakah ini bisa berlanjut enggaknya ya, nanti dilihat. Dan bagi Bapak Ibu yang join mulai hari ini atau besok, saya akan masukkan langsung ke grup dan juga dapat rekomendasi untuk 4 hari minggu ini, dan di Sabtu Minggu juga bisa trading kripto ya. Tapi efektifnya di tanggal 1 sampai 31 Maret. Bisa klik linknya di deskripsi dengan menggunakan 22 cendol aja ya untuk rekomendasi dapat 1 bulan, dan tulis pesan nomor handphone dan juga user akun Telegramnya ya, ditulis di pesan saat memberikan cendol di traktir.co.id Borneo Trader. Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.